Halo guys, balik lagi sama gue Regis Rizal. Jadi pada kesempatan kali ini tuh gue pengen nge-review shock baru gue, yang dimana ini baru aja kemarin gue pasang. Dan inilah dia KTC Racing yang ekstrim. Dan ini tuh tinggi shocknya tuh cuma 325 mm, jadi 5 mm lebih pendek daripada originalnya. Lalu juga sebenarnya shock ini udah dilengkapin sama ini, ada pengatur kompresi, di sini ada pengatur rebound. Tapi reboundnya nggak gua ubah-ubah ya, karena menurut gua rebound yang paling minimal itu udah enak. Terus ada settingan preload, dimana settingan preload ini nggak gua rubah, so tetap begini. Jadi yang berubah tuh dari shock ini setelannya adalah cuma settingan kompresi, yang dimana tuh gua bikin jadi 3 klik, yaitu putar ke kanan supaya kompresinya bertambah. Itu kalau kalian misalnya diputar dari yang titik paling minim, titik soft. Oke, jadi kenapa akhirnya gue milih KTC Racing dan kenapa nggak beli YSS lagi atau beli merek lain gitu, atau Ohlin gitu misalnya. Ohlin jujur dananya terlalu besar. Terus kalau YSS gue udah punya pengalaman, itu menurut gue ya YSS kalau yang masih sejutaan tuh kurang enak, Bu. Iya, tunggu dulu. Dan inilah kondisi motor gue sekarang ini. Ya jujur ya, ini shock breaker belakang ini bikin motor tampilannya jadi lebih keker. Terus juga pemilihan warna Titan Grey ini menurut gue nggak norak sih, nggak norak gitu. Jadi biasa kan kalau lihat shock di jalan kan kayak ada warna merah, ada warna kuning, bahkan kuningnya itu yang KW lagi, dalam artian Ohlin kopi-kopian gitu. Ya sedikit pemanis. Ini sekarang gue tambahin stiker sama gue. Ya gue bosen sih depannya polos. Anyway, nggak ada yang berubah sama motornya sama sekali, dan ya sedikit kotor, wajar lah ya musim hujan. Tapi seenggaknya ini udah gue coba bawa sebersih mungkin, jadi kalian yang di rumah nonton juga enak. Untuk tingkat kenyamanannya menurut gue antara KTC Racing sama YSS yang kemarin gue punya tuh, yang Gold Series tipe 4G itu jauh lebih enak ini. Nggak tahu ya, mungkin feeling orang kan beda-beda. Ada yang bilang YSS lebih enak, ada yang bilang KTC lebih enak, tapi jujur gue lebih suka sih KTC ini. Oke, kita langsung gas saja. Bensin tinggal 3, nggak apa-apa lah. Gue juga nggak pikir buat ngebut hari ini. Baru di servis sih, belakangan ini baru gue servis, dan suara idle gedenya tuh balik lagi. Asik coy. Oke, kita langsung jajal aja gimana performa shock ini kalau dibawa di jalan. Jujur ya, shock ini tuh empuk banget asli. Gue tuh sempat dengar dari orang katanya KTC itu keras. KTC itu cuma cocok buat racing dan nggak cocok buat harian. But anyway, hari ini setelah gue ngerasain performa aslinya, itu enak coy. Contohnya kayak gini nih. Empuk sekali kan. Dan ini tuh enak coy. Kalau di jalan aspal tuh rasanya sama sekali nggak ada bantingan yang menurut gua nggak enak gitu loh. Ini bantingannya bener-bener enak tuh. Dan ini bikin ban belakang gua lebih napak, jadi untuk berakselerasi juga bagus. Kita putar balik dulu. Oke. Anyway, shock ini gue dapat di harga 815.000, murah ya. YSS gue kemarin itu harganya sekitar 1,2. Itu waktu 2018 lagi gue belinya. Ini shock ini 2021 gue beli dan harganya di angka 815.000. Itu pun ada cashback 40.750 kalau lu punya OVO yang terkait sama Tokopedia. Jadi harga shock ini tuh sekitar 770.000-an men. Buset. Dan gue bisa dapat shock yang lebih murah tapi performanya di atas shock yang kemarin gitu loh. Nah, gue hari ini nyantai aja. Lalu kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, bang, KTC Racing sama KTC yang kita itu bedanya apa? Sebenarnya mereka adalah satu produk. Jadi dimana KTC Racing itu
adalah versi KTC Kitako yang lama, dimana KTC Racing itu sebenarnya pabrikan yang udah muncul di Indonesia dari tahun sekitar 2000-an lah. Lalu di Januari 2019 kemarin KTC Racing itu ngubah nama jadi KTC Kitako. Jadi sebenarnya KTC Racing Extreme ini yang stok gue ini adalah stok lama sebenarnya, barang tahun 2019 mungkin mungkin ya, gue nggak tahu ini tahun berapa. Ada perbedaan logo antara KTC Racing dan KTC Kitako, tapi sebenarnya mereka adalah produk yang sama. Jadi kalian nggak perlu ragu, kayak contohnya mau beli roller, beli PRGVT, antara KTC yang lama dan KTC baru tuh sama aja. Cuman ya perbedaannya cuma di tahun rilisnya aja, karena 2019 kemarin KTC Racing ubah nama jadi KTC Kitako. Nah jadi kalian nggak perlu bingung lagi, kok KTC Racing kan barang lama bang? Ya benar, ini KTC Racing sama Kitako beda bang. Salah. Jadi kalau untuk di jalanan aspal ini menurut gua enak cuy, bener-bener controllable. Dan gimana rasanya kalau kita pakai ngebut? Yuk kita coba. Juga ya. Well, performanya lumayan. Enak sih dipakai ngebut, cuman ini anginnya gede banget ya. Serem jir. Dipakai ngebut enak, sama sekali nggak berasa ada vibrasi. Ya ISS gue juga yang dulu enak sih dipakai ngebut, cuman gitu. Kalau buat pakai harian keras cuy. Ini buat harian tuh masih enak banget. Kalau buat nikung-nikung jujur sebenarnya lebih enak ISS gua sih. Itu ISS yang kemarin tuh kalau buat cornering mungkin karena stoknya keras kali ya. Jadi lebih enak aja. Kalau ini buat cornering menurut gua agak, ya gua belum tahu sih. Ini nanti gua mau coba di track circuit itu loh. Lalu kalau speed bump kayak gini sama sekali nggak berasa cuy. Dengan catatan settingannya ya kayak tadi, preloadnya tetap dari bawaan pabrik, lalu juga settingan kompresi dibikin paling kecil terus digeser tambah 3 klik, sama settingan ribbon lu nggak usah rubah-rubah, bikin aja paling minim. Kalau di badan gua yang berat badannya 62 kilo ya ini enak banget, nyaman dipakai harian, malah empuk banget ini menurut gua. Biasanya gua kalau pakai ISS di situ berasa banget tuh speed bump, ini kagak, sama sekali nggak berasa. Kalau shock depan berasa wajar karena shock depan gua pakai CB jir. Gua mungkin belum cerita kali sama kalian ya, atau udah pernah cerita, gua lupa sih di video mana ya. Jadi per shock depan tuh pakai CB dan shock belakang ini gua pakai KTC. Ya sejauh ini enak, untuk harian tuh paling enak. Tapi kalau untuk ngebut paling ya di lurusan doang yang enak. Kayak KTC tuh nggak banyak ombang-ambing, nggak banyak apa sih, kayak mental-mentul gitu. Kalau dibandingin sama ISS untuk di lurusan itu sama. ISS gue yang lama tuh yang Gold Series. Tapi kalau untuk di tikungan gue merasa kayaknya lebih enak ISS gue deh. Ini agak membal ya menurut gue. Nggak tahu kalau misalnya kalian beli lalu kalian ngalamin efek yang berbeda ya, mungkin kalian bisa cerita pengalaman kalian di kolom komentar. Well, anyway, hari ini adalah hari yang bagus ya, karena biasanya tuh hujan-hujan gak jelas gitu, dan hari ini kebetulan lagi terang, jadi yap, kita bisa belok kanan. Wow, mirip-mirip sama ISS karakternya. Cuman ini tuh kalau dibawa jalan pelan empuk. ISS kalau dibawa jalan pelan tetap keras cuy. Tuh, speed bump sama sekali nggak berasa gitu. Ya, shock lebih murah bukan berarti lebih jelek ya, tapi ternyata malah bagus. Wajar karena lo dapat shock yang all in gitu loh. Ada settingan kompresi, rebound. Wah anjir, Toyota Supra cuk.
Terus juga ada settingan preload, jadi komplit. Lu dapat shock murah tapi dapat 3 settingan sekaligus, dan itu wah, itu the best banget sih. Ini gue salfok banget, tadi ada mobil pinggir jalan bagus sih. Dan ya, ini adalah sirkuit yang sama yang dimana gue waktu itu tes 0 ke 140 ya. Itu video udah lama banget, mungkin sekitar berapa bulan kali ya. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, bang lu nggak pernah tes top speed lagi setelah bore up? Ya emang nggak pernah, karena menurut gue nggak bakalan ada bedanya, cuma beda ada akselerasi doang. Top speednya mungkin masih sama kali, tapi ya kita coba aja dulu. Anginnya gede banget cuy, gila. Oke, buat cornering enak ya. Tanah merah, nggak berani gua. Ini anginnya gede banget jir. Tapi biasanya gitu, gua kalau abis ngetes nih ya, begitu kamera mati, jalan di Serpong atau di mana tuh pasti anginnya kagak ada. Oke. Iya, kalau buat cornering nggak sebagus CSS gue yang lama sih. Nggak sebagus CSS gue yang lama. Dan ya bener sih, ternyata feeling gue tuh kalau buat cornering dengan setelan empuk kayak begini pasti bakalan mental-mentul, tapi ya seenggaknya masih controllable lah, daripada tiba-tiba mental-mentul high side gitu kan, belakangnya ngesot, itu lebih serem. Ya gue udah lama banget nggak gabut kayak tadi ya. Ya 140 masih masuk lah, cuman ini anginnya gede banget cuy, gila. Tadi gue ngetes buat belok aja takut gua. Tuh anginnya gede banget lah tuh. Baju gua sampai terbang-terbang cuk. Lalu gimana rasanya kalau misalnya kita bawa jalan di jalanan yang mungkin kayak beton atau mungkin jalanan konblok? Ini kita akan pindah lokasi di mana ada nggak jauh dari sini wilayah yang jalanannya tuh full beton semua. Oke, jadi kita ada di Alam Sutera sekarang, dan seingat gue di depan sini tuh ada jalan beton yang dimana jalannya udah kayak gelombang laut itu. Pasang surut, bikin sih sepet bocor. Tapi kita akan coba tes, bukan untuk ngebut ya, cuman kayak jalan santai aja. Karena kalau sok ini dipakai ngebut ya pasti bakalan anteng. Dan kalau misalnya dia ngikutin jalan betonnya yang bergelombang ya gue bakalan mental-mental juga. Buset, ini batuk gak sembuh-sembuh. Nyelonong. Kalau untuk jalan sekitar ya 60, 80, 70 ini sih nggak semental-mentul kayak ISS gue yang lama ya. Jadi tuh ini jauh lebih meredam sih. Jauh lebih enak cuy.
Zaman gue masih pakai SF bisa sampai jeduk di sini. Ini kagak jir. Makanya wah sangat worth it ini gue ngambil shock murah begini. Jadi SS gue yang lama itu gue jual 750.000. Terus gue nambah sekitar 20 ribuan lagi, udah dapet KTC baru men. Dan ngomong-ngomong soal shock breaker, KTC ini nawarin 3 pilihan warna seperti yang gue bilang di awal ya. Ada yang ulirnya warna merah dan menurut gue ya itu agak pasaran sih, karena beberapa shock lain juga kayak merek DBS, CSS, Showa ada warna merah gak ya? Itu rata-rata tuh warna merah udah sering kita jumpai di jalan. Ada juga warna kuning yang dimana ya sebenarnya kuningnya nggak ada mirip-miripnya sama orange sih, dan itu juga kelihatannya emang bukan kayak shock kopi-kopian, tapi gue nggak suka kuningnya. Lalu yang terakhir ada warna Titan Grey ini, dimana menurut gue ini warnanya benar-benar cocok sama motor, karena kan konsep gue coklat sama hitam. Ya emang shocknya bukan warna hitam sih, tapi seenggaknya menyerupai dengan warna hitam, jadi enak lah. Oke, jadi segini aja video yang bisa gue kasih lihat tentang shock breaker ini ya. Jadi impresi gue adalah shock ini sangat worth it untuk dibeli. Terus juga buat harian juga enak banget. Tadi perasaan masih puluhan deh detiknya, tapi kok tiba-tiba kuning gitu loh. Ya, jadi pada kesimpulan akhirnya shock ini sangat worth it. Dan kalau misalnya datang ke setelan pas, shock ini bisa empuk. Kalau misalnya kalian pengen bikin setelan racing juga, sebenarnya masih bisa dirubah lagi, kompresi sama preloadnya diturunin. Kalau rebound, ini buat materi berikutnya aja. Jadi harga 770.000 lebih dikit udah bisa dapat shock begini tuh, jos gandos. Dan sepertinya kita akan berpisah di sini. Jadi gue sekalian isi bensin, habis itu cabut. Oke. V-Power penuh ya. Powerful ya dari Iya. Oke, jadi segini aja video dari gue Regis Rizal, dan gue pamit undur diri. Jangan lupa kalian jaga kesehatan ya, karena ini lagi musim hujan. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.